Seorang anak laki-laki bernama Budi sedang duduk di kelas matematika. Guru sedang menjelaskan materi perkalian dan pembagian, tetapi Budi tidak memperhatikan. Ia lebih sibuk berimajinasi dengan menggambar di bukunya. Sesekali ia melihat teman-temannya yang tampak serius belajar. Budi merasa bosan dan malas. Bel sekolah berbunyi, tandanya pulang ke rumah. Guru memberikan tugas rumah kepada murid-muridnya. Mereka harus menghafal tabel perkalian dan pembagian, dan mengerjakan soal-soal latihan. Budi mengeluh dan menggerutu. Ia merasa tugas itu terlalu sulit dan tidak berguna. Ia memasukkan buku matematikanya ke dalam tas dan bergegas pulang. Budi sampai di rumah. Ia melempar tasnya ke sofa dan langsung menuju kamar. Ia mengambil ponselnya dan bermain game. Ia tidak peduli dengan tugas matematikanya. Ia berpikir bahwa ia bisa mencontek teman-temannya besok. Ia asyik bermain game sampai larut malam. Keesokan harinya, Budi bangun terlambat. Ia terburu-buru mandi dan sarapan. Ia lupa membawa buku matematikanya. Ia berlari menuju sekolah. Di jalan, ia bertemu dengan teman sekelasnya, Rani. Rani adalah anak yang pintar dan rajin. Ia selalu mendapat nilai bagus di semua mata pelajaran, termasuk matematika. Budi berpura-pura ramah dan meminta Rani untuk meminjamkan buku matematikanya. Rani menolak dengan sopan. Ia bilang bahwa ia sudah menyelesaikan tugasnya dan tidak mau mencontek atau dicontek. Budi merasa kesal dan marah. Ia berpikir bahwa Rani sombong dan tidak mau berbagi. Budi sampai di sekolah. Ia masuk ke kelas matematika. Guru memeriksa tugas rumah murid-muridnya. Budi tidak bisa menunjukkan tugasnya. Ia berbohong bahwa ia lupa membawa bukunya. Guru tidak percaya. Ia memanggil Budi ke depan kelas. Ia memberikan soal perkalian dan pembagian kepada Budi. Budi tidak bisa menjawab. Ia bingung dan grogi. Guru marah dan menegur Budi. Ia bilang bahwa Budi tidak serius belajar dan tidak menghargai pelajaran. Ia memberikan hukuman kepada Budi. Budi harus menghafal tabel perkalian dan pembagian di depan kelas. Murid-murid lain tertawa dan mengejek Budi. Budi merasa malu dan sedih. Budi mencoba menghafal tabel perkalian dan pembagian. Ia mengulang-ulang angka-angka di kepala, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Ia merasa frustasi dan putus asa. Ia menangis dan memohon maaf kepada guru. Guru merasa kasihan. Ia memberikan nasihat kepada Budi. Ia bilang bahwa perkalian dan pembagian adalah materi yang penting dan berguna. Ia juga bilang bahwa belajar itu tidak sulit jika dilakukan dengan cara yang benar. Ia menyarankan Budi untuk menggunakan trik dan tips yang ia berikan kemarin. Ia juga menyarankan Budi untuk belajar bersama teman-temannya yang baik dan rajin. Ia berharap Budi bisa berubah dan menjadi lebih giat belajar. Budi mendengarkan nasihat guru. Ia merasa bersalah dan berterima kasih. Ia memutuskan untuk berubah. Ia mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memperhatikan penjelasan guru di kelas. Ia mengerjakan tugas rumah dengan rajin. Ia menggunakan trik dan tips yang diberikan guru. Ia juga belajar bersama Rani dan teman-teman lainnya. Ia menemukan bahwa perkalian dan pembagian itu mudah dan menyenangkan. Ia bisa menghafal tabel perkalian dan pembagian dengan cepat. Ia juga bisa mengerjakan soal-soal latihan dengan lancar. Ia merasa senang dan percaya diri. Beberapa hari kemudian, guru mengadakan ulangan matematika. Budi ikut ulangan dengan tenang. Ia bisa menjawab semua soal dengan benar. Ia menyerahkan kertas ulangannya dengan bangga. Guru memeriksa kertas ulangan murid-muridnya. Ia terkejut dan senang. Ia melihat bahwa Budi mendapat nilai sempurna. Ia memuji dan mengapresiasi Budi. Ia bilang bahwa Budi telah berusaha keras dan berhasil. Ia berharap Budi bisa terus belajar dan berkembang. Murid-murid lain juga kagum dan mengucapkan selamat kepada Budi.
bahagia dan bersyukur. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan terus belajar dan